إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى وهو أصدق القائلين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita henti-hentinya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberi kita nikmat dan karunia sehingga kita semua berada di tempat yang suci dan mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur jemaah sekalian, mudah-mudahan kesyukuran kita itu menjadi sebab ditambahkannya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada pada kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan. Alhamdulillah, kita hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya juga kita harapkan mudah-mudahan menjadi sebab kita memperoleh syafaat beliau di hari kemudian nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, baru-baru saja kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada intinya Isra Mi'raj itu adalah salat 5 waktu. Oleh sebab itu mungkin masih relevan pada kesempatan Jumat yang mulia ini saya membicarakan tentang salat dengan tema salat warisan terbaik seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, kata para ulama kita, saking pentingnya itu sholat 5 waktu, saking tingginya derajatnya, saking mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dipanggil secara khusus dan langsung menerimanya. Tidak hanya itu, beliau menerimanya tidak di dunia, tidak di bumi, tapi di tempat yang sangat jauh, yang malaikat Jibril pun tidak sanggup sampai ke sana, tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Sekali lagi kata ulama kita, ini menunjukkan tingginya salat itu, mulianya salat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada perumpamaan begini jemaah sekalian. Kalau misalnya pejabat kita setingkat gubernur lah, ada perlunya ke wali kota
atau bupatinya. Kalau itu penting, mungkin beliau cuma mengirim surat atau menelepon. Kalau ingin dipastikan sampainya dan persoalan itu penting, mungkin beliau mengirim utusan khusus untuk memastikan bahwa pesan tersebut, amanah tersebut sampai kepada Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Tetapi jika urusannya sangat penting sekali, bisa jadi itu adalah top secret, sangat rahasia, maka pasti Pak Gubernur akan memanggil wali kotanya atau bupatinya untuk menyerahkan amanah tersebut, perintah tersebut kepada bawahan. Kira-kira ilustrasinya, gambarannya jemaah sekalian seperti itu. Kalau puasa yang sebulan lagi kita jalan, itu diterima kewajibannya di bumi, di dunia. Nabi ada di atas bumi, di atas tanah. Kalau zakat, Nabi menerimanya di dunia. Kalau haji dan umrah, Nabi SAW menerimanya di bumi, di dunia. Tetapi sholat 5 waktu diistimewakan, yaitu dipanggil Rasulullah SAW untuk menerimanya secara langsung. Jamaah rahimahullah, karena penting dan mulianya salat itu ada implikasi fikihnya. Meninggalkan salat karena dia adalah urusan pokok, urusan utama, meninggalkan salat itu berimplikasi kepada kekufuran. Kalau ada orang yang tidak puasa, jamaah sekalian, ada di beberapa alasan yang memungkinkan orang selamat sehingga dia tidak akan dihukum, diazab. Kenapa kau tidak puasa? Sakit kan? Musafir kan? Tidak sempat kau bayar qada, kemudian meninggal dunia. Kenapa kau tidak zakat? Kenapa kau tidak haji? Kenapa kau tidak umrah? Jangankan zakat ya Allah, haji dan umrah apalagi. Untuk hidup sehari-hari saja saya tidak mampu, kesian untuk memberi makanan yang standar kepada keluarga saya dan diri saya. Ada alasannya. Tetapi kalau salat jemaah sekalian meninggalkannya, apa alasanmu? Coba kemukakan. Tidak ada sama sekali. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat. Pangkal segala urusan kita dalam agama ini adalah Islam itu sendiri, dan tiang penyangganya adalah Islam. Saya ulangi, dan tiang penyangganya adalah sembahyang, salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kita dengan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salat ini. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, genting memang ini urusan, penting memang ini urusan. Sehingga sesuai dengan tema judul kita jemaah sekalian, bagaimana mewariskan salat ini kepada anak cucu kita, generasi sesudah kita wafat. Pertanyaan ekstrimnya kira-kira kalau kita meninggal 1, 2, 3 hari ke depan, apakah anak-anak kita masuk ke masjid ini untuk salat atau tidak? Berhasilkah kita mewariskan sembahyang ini kepada mereka jemaah sekalian sebelum kita wafat? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa rumusan visi misi setiap keluarga muslim muslimah itu adalah sama. Apa itu? Bagaimana supaya kita masuk surga sekeluarga secara bersama-sama? Tegakah kita jamaah yang dimuliakan Allah, wahai para ayah, wahai para orang tua, ketika kita melenggang kangkung masuk ke dalam surga, sementara anak-anak kita masuk ke dalam neraka?
Tegakah kita melihat di hari kemudian nanti anak-anak kita yang kita tinggalkan gemuk-gemuk itu, montok-montok itu, rupawan, cantik, jelita, gagah-gagah, semuanya sehat-sehat jiwanya, sehat-sehat badannya, ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Tapi di hari kemudian nanti menjadi bahan bakar api neraka, sementara kita masuk ke dalam surga. Tentu kita tidak tega. Maka inilah relevansi mewariskan salat itu kepada anak cucu kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka meninggalkan di belakang mereka generasi anak-anak penerus adaa'us shalah, mereka meninggalkan menunaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti memperturutkan hawa nafsunya semata. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka selaku orang tua, mari senantiasa mengingatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu untuk mengerjakan salat. Rasulullah SAW memberi kita petunjuk dan sekaligus batasan sangat jelas, Pak. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat sedang umur mereka sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan kalau anakmu tidak mau salat dan umurnya sudah 10 tahun, cambuk mereka, dera mereka. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena anak kita dianggap masih kecil padahal sudah memenuhi kriteria tadi, kita masih melalaikan salat mereka. Kita kembalikan bahwa kita sungguh tidak tega melihat mereka di hari kemudian dibakar dengan api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita selaku orang tua ini sudah menunaikan, mengerjakan, melaksanakan, mendirikan salat. Pertanyaan besarnya sekali lagi, apakah anak-anak kita sesudah kita wafat juga mengerjakan salat? Dan harus dipastikan jamaah sekalian. Sebab kalau anak-anak generasi sesudah kita tidak salat, siapa yang isi ini masjid ini? Masjid yang megah besar seperti ini. Kalau kita tidak mewariskan salat kepada mereka, maka masjid kita bisa menjadi kosong, sama dengan rumah ibadahnya orang-orang Eropa yang beralih fungsi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting mewariskan kepada anak-anak kita harta benda, rumah yang layak, kendaraan yang nyaman, tabungan dan deposito di beberapa bank dan saham di perusahaan, mungkin tanah kapling ada di Mambinasaka dan seterusnya. Tetapi yakinlah bahwa warisan terbaik orang tua kepada anaknya sesudah mereka tiada adalah salat 5 waktu. Semoga dengan salat itu yang kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, kita membersamai mereka di dalam surga di hari kemudian nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radhiyallahu 'anil arba'atil khulafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatu sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika wa fadlika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.